Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara input data rekon material di web eRecon dengan kelengkapan WO, material, NTE yang merupakan tipe rekon dengan TEDIS. Video kali ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagaimana cara mendownload data dari web eRecon, kemudian mengkonvertnya dalam bentuk format yang nantinya akan kita upload lagi ke web eRecon. Kemudian bagian kedua adalah bagaimana proses upload file yang sudah kita siapkan dalam bentuk format tadi ke dalam web eRecon sebagai data pendukung rekon material, gitu ya. Baik, yang pertama adalah kita login dulu menggunakan username teman-teman masing-masing seperti ini ya. Kemudian login. Ini adalah bagian utama dari web eRecon. Yang pertama, kita akan download dulu list TEDIS-nya, masuk ke menu list TEDIS. Kemudian klik detail TEDIS, maka akan muncul list TEDIS-nya ya. Selanjutnya kita bisa download dengan klik button ini, maka file akan terdownload. Setelah download file, yang pertama dilakukan adalah rename dulu. Kita rename supaya file tidak tertukar dengan file yang lain. Karena namanya TEDIS, maka kita rename TEDIS, kemudian tanggal downloadnya hari apa gitu ya. Seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke web. Setelah kita download TEDIS-nya, kemudian kita download lagi RFC-nya atau list material. Kita masuk ini masuk ke menu input recon, kemudian masuk ke submenu PSP dan migrasi. Kemudian pilih WBS-nya, di sini ada WBS-nya. Kemudian sini ada button-button untuk download RFC, di sini untuk RFR atau pengembalian. Kita simulasikan, kita akan download untuk WBS nomor 3 ini ya. Untuk download RFC, silahkan klik button RFC-nya. Maka akan muncul list RFC-nya ya. Untuk download masih sama seperti TEDIS tadi, tinggal diklik saja. Setelah terdownload, teman-teman bisa langsung rename lagi, gitu ya. Sekarang kita akan rename dulu. Kali ini namanya RFC, kemudian tanggalnya. Oh iya, kita tambahkan projectnya apa ya, supaya tidak tertukar, RFC PSP. Nah, kemudian kita kembali lagi ke web. Setelah mendownload data, yang kita lakukan selanjutnya adalah mengkonvert data dari web eRecon ke dalam bentuk format yang akan kita gunakan untuk upload data ke web eRecon kembali. Baik, yang pertama, karena kita tadi sudah download TEDIS, kita akan convert dulu data TEDIS ke format C gitu ya teman-teman. Yang pertama, kita buka dulu hasil download TEDIS tadi. Ini ya, kita buka dulu. Nah, ini adalah tampilan dari TEDIS yang sudah kita download dari web eRecon tadi. Di sini ada TEDIS-nya, nomor TEDIS, kemudian ini tanggal pengeluaran, ini nama mitranya, kemudian ini tipe NTE-nya, kemudian ini adalah SNSN-nya. Nah, selanjutnya kita akan siapkan dulu format yang akan kita gunakan untuk diupload. Kita buka dulu. Kita gunakan format C ya untuk upload data TEDIS. Kita buka dulu. Nah, ini adalah tampilan dari format C. Di sini kita bisa isi dengan work ordernya, kemudian data nomor TEDIS-nya, kemudian ini tipe NTE-nya, bisa teman-teman pilih, kemudian ini SN-nya. Langsung saja kita akan copy dulu. Yang pertama adalah WO-nya. Teman-teman bisa siapkan dulu WO-nya. Kita ambil contoh 1 WO ya. Kemudian kita kembali lagi ke format C. Selanjutnya kita masukkan nomor TEDIS, tipe NTE, dan SN-nya. Kita simulasikan menggunakan
satu ONT. Kita copy dulu nomor tedisnya, kita pastekan. Kemudian tipe dan SN-nya. Jika teman-teman ternyata ada dua NTE ya, yang pertama adalah ONT, kemudian mau ditambahkan dengan STB, teman-teman bisa tambahkan lagi. Untuk STB-nya, kita cari yang tedisnya sama ya. Kemudian nomor tedisnya sama, kita kopikan juga, nomor WO-nya pun sama. Baik, nah sekarang kita sudah dapat satu format C yang siap untuk diupload. Jangan lupa untuk di save dulu. Selanjutnya kita akan siapkan format yang kedua, yaitu format A, atau untuk melaporkan list WO dan RFC gitu ya. Nah tadi kan kita sudah download list RFC dari web Erecon, maka kita siapkan dulu file hasil downloadnya tadi. Kita buka dulu. Ini ya RFC, kita buka dulu. Nah, ini adalah tampilan dari hasil download data dari web Erecon. Di sini ada kolom B atau WBS elemen. Di sini adalah WBS atau project ID-nya dari PSB. Kemudian ini adalah nomor RFC-nya, kemudian ini tanggal pengeluaran material, kemudian ini adalah nama mitranya, ini WH di mana teman-teman ngebon material, kemudian ini adalah ID materialnya, quantity ini adalah volume yang dikeluarkan dari gudang gitu ya, ini adalah total volume ngebonnya gitu. Nah kemudian kolom penggunaan di sini adalah volume yang sudah teman-teman rekonkan gitu ya. Kebetulan kita belum rekon, maka di sini 0. Kemudian ini adalah sisa material yang belum direkonkan gitu ya. Ini ada satuannya. Nah, setelah kita buka nih hasil download dari web Erecon tadi, selanjutnya kita buka dulu format A atau format untuk melaporkan WO dan material apa saja yang digunakan. Dan kita kembali ke Explorer ya untuk membuka format A. Ini format A, kita buka dulu. Nah, ini adalah tampilan dari format A. Di sini nantinya kita isi dengan nomor RFC, kemudian ini ID material, kemudian ini WO berupa SC atau IN gitu ya. Kemudian ini adalah penggunaan terhadap WO-WO-nya. Nah, yang pertama kita kopikan dulu nomor RFC-nya. Sini kita simulasikan, kita gunakan semua ya. Kita copy, kemudian kita kembali ke format A, pastekan di nomor RFC, kemudian materialnya. Jangan lupa untuk mengisi penggunaan kita fokusnya terhadap sisanya ya. Kemudian kita kembali lagi ke format A, pastekan, kemudian kita laporkan penggunaannya satu ya, sesuai dengan aktual atau hasil rekon material hasil rekon pekerjaan dengan user. Nah setelah kita siapkan nomor RFC, kemudian material apa saja yang digunakan dan volumenya berapa, kemudian kita kopikan atau kita pastekan di sini WO yang tadi sudah kita buat di format C. Kita kembali ke format C. Ini ya WO-nya, ini kita copy, kemudian kita pastekan di format A, sehingga WO-nya sama. Nah, dengan demikian bisa kita asumsikan untuk WO ini
Material yang digunakan adalah ini ya, ada precon, rosette, bracket, kemudian S-clamp dengan penggunaan sebanyak ini. Nah, selain material yang ini yang kita gunakan, ada juga NTE yang sudah kita masukkan ke dalam format C. Nah, NTE-nya adalah ini ya, ada ONT, kemudian ada STB-nya. Nah, selanjutnya kita save dulu format A yang sudah kita siapkan, dan kita kembali ke web untuk membahas ke bagian kedua, yaitu mengupload file yang sudah kita siapkan tadi ya. Ada format C untuk melaporkan TDIS, kemudian format A untuk melaporkan material. Kita lanjutkan dengan kembali ke web. Selanjutnya, untuk menginputkan data atau upload data dari format yang sudah kita siapkan tadi, kita masuk ke menu input recon, kemudian pilih submenu PSB dan migrasi. Jangan lupa WBS yang tadi yang sudah kita siapkan. Dalam case ini kita gunakan WBS nomor 3 ini ya. Kita klik dulu WBS-nya. Selanjutnya kita siapkan dulu periode recon material yang kita lakukan sekarang. Kita klik dengan button ini ya, periode baru. Kita klik saja, kemudian inputkan periode awalnya. Kita pilih 1 Desember gitu ya. Nanti sesuai kebutuhan teman-teman. Contohnya sampai dengan 20. Karena tadi tipe rekonnya adalah melaporkan WO, material, kemudian NTE, maka kita pilih tipenya adalah dengan TDIS gitu ya. Setelah sudah, kita lanjutkan dengan simpan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada 3 action ya. Yang pertama ada edit periode. Ini digunakan jika ternyata periode yang teman-teman inputkan ini salah gitu ya. Bisa diedit di sini. Klik saja, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian yang kedua adalah input RFR atau input pengembalian jika ada. Dan yang ketiga adalah input RFC. Gitu ya. Yang pertama dilakukan adalah dengan mengklik ini ya, input RFR atau input pengembalian. Kita klik saja langsung. Jangan lupa. Nah, yang pertama dilakukan adalah input dulu pengembaliannya jika ada. Nah, caranya dengan di sini akan muncul list pengembalian yang sudah kita lakukan di SAP. Tinggal teman-teman pilih material mana yang mau dikembalikan, mau dilaporkan pengembalian di recon periode kali ini. Kita klik saja, kita contohkan dua-duanya kita kembalikan ya. Setelah kita checklist, kemudian kita submit. Nah, kita sudah selesai menginputkan data pengembalian material. Selanjutnya adalah kita input RFC-nya gitu ya. Kita klik aja button input RFC. Nah, ini adalah tampilan menu untuk input data-data yang diperlukan untuk recon material kali ini. Yang pertama, kita akan inputkan atau uploadkan dulu format C ya teman-teman, format C. Dengan cara klik button ini ya, upload WO. Klik saja, kemudian pilih filenya. Kita uploadkan format C ya. Kita klik, kemudian open. Kemudian kita upload. Setelah tadi diupload, tunggu sampai dengan muncul notifikasi seperti ini ya. Nah, artinya data TDIS yang sudah kita upload tadi sudah berhasil. Nah, akan muncul di sini. Jika ternyata ada TDIS yang salah, teman-teman bisa klik ini ya, icon ini. Nah, ini bisa dipilih TDIS yang mana yang benar, yang seharusnya diupload jika ada kesalahan gitu ya. Jika tidak, maka abaikan. Kemudian jika nomor WO-nya salah, teman-teman bisa klik button ini ya untuk mengganti nomor WO-nya. Tinggal diganti, kemudian update. Kemudian ini untuk melihat materialnya, gitu, teman-teman bisa klik button ini ya. Kebetulan masih kosong karena tadi belum kita tambahkan. Baik, selanjutnya kita akan upload dulu format A yang sudah kita siapkan tadi dengan cara klik button upload RFC ini ya. Klik, kemudian pilih filenya, format A ya, buka.
kemudian upload. Tunggu sampai muncul notifikasi seperti ini ya. Artinya data yang barusan kita upload sudah berhasil ditambahkan. Nah, untuk mengeceknya kita bisa klik lagi tadi ya button material. Nah, maka akan muncul material apa saja yang sudah kita upload untuk TEDx tadi atau nomor WO yang sama dengan yang kita laporkan di TEDx tadi. Nah, jika ada material yang ternyata kurang, misal contoh rosetnya gitu ya, rosetnya ternyata kurang nih, atau material lain kurang gitu ya, kita bisa klik button tambah ini. Kita pilih RFC-nya, ya, kita pilih materialnya apa, misal roset gitu. Ada satu, kita bisa pilih satu, kemudian simpan. Nah, ini ya, data tersimpan dan rosetnya pun bertambah gitu ya. Tapi ternyata, oh salah input gitu ya, kita bisa hapus. Kita bisa klik logo ini ya di kanan ini, kita bisa klik saja hapus. Ya, kita bisa pastikan lagi, cek benar ya materialnya sudah sesuai. Kemudian kita kembali ke menu utama. Baik, selanjutnya kita akan upload dulu BA pekerjaannya. Yang pilih filenya, kita ambil rekon pekerjaan ya, kita open, kemudian kita upload. Tunggu sampai muncul notifikasi seperti ini ya. Nah, karena tadi kita ada melakukan pengembalian, maka kita upload juga BA pengembalian. Klik saja ini, kemudian pilih filenya sama. Kita pilih BA pengembalian ya, open, kemudian upload. Sama, kita tunggu sampai muncul ada notifikasi seperti ini ya. Jika ternyata sebelum kita submit ya, ternyata ada material yang tertinggal gitu ya, teman-teman bisa tambahkan secara satuan dengan cara klik button di sini ya, plus BO dan material. Kita klik saja. Nah, kemudian kita pilih TEDx-nya gitu ya. Pertama kita pilih dulu TEDx-nya. Misal ini ya. Kemudian pilih TPNT-nya. Kemudian pilih SN-nya. Ya. Ternyata selain ONT ada lagi, kita mau upload juga STB-nya gitu ya. Kita klik aja ini, tambah. Kemudian kita pilih lagi kemudian SN-nya gitu ya. Nah, selanjutnya pilih materialnya, pilih nomor RFC-nya, kemudian materialnya apa, ini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pastikan work ordernya ya. Kita pilih dulu work ordernya, kita copy mungkin ini ya work ordernya, kemudian kita kembali ke web. Kemudian kita paste di sini. Selanjutnya jika data sudah selesai diinput, teman-teman bisa klik ini ya, simpan. Otomatis data tadi yang kita inputkan sudah ada di sini ya. Jika ternyata data TEDx tadi yang sudah teman-teman inputkan ternyata salah, teman-teman bisa menghapusnya dengan klik icon ini ya. Diklik saja gitu, kemudian klik hapus. Nah, ini kan terhapus. Sama yang lain juga, jika misalnya ada yang perlu dihapus lagi, tinggal diklik hapus gitu ya, maka data sudah terhapus semuanya. Untuk selanjutnya, jika data sudah benar ya, teman-teman bisa langsung klik review gitu ya. Klik saja review untuk melihat draft BA Recon. Baik, di sini adalah draft BA Recon yang sudah teman-teman buat tadi ya. Di sini ada kolom pertama atau tabel pertama tentang total pengambilan material yang sudah teman-teman bond dari WH. Ini ada materialnya, bracket, recon gitu ya. Ini ada volumenya, volume total. Kemudian tabel kedua adalah tabel penggunaan material gitu ya. Nah, di sini teman-teman menampilkan material apa saja yang sudah teman-teman inputkan tadi di tahap sebelumnya atas work order ini ya. Kemudian WBS-nya ini dari nomor RFC ini ya, ada 2 nomor RFC gitu ya. Ini volumenya. Kemudian selanjutnya adalah tabel pengembalian gitu ya. Ini ada material apa saja yang dikembalikan, kemudian volumenya sekian dari nomor RFR sekian gitu ya. Ini WBS-nya. Kemudian tabel selanjutnya adalah tabel total. Di sini ada total pengambilannya sekian gitu ya. Kemudian ini penggunaannya tadi yang sudah teman-teman update sekian. Kemudian total pengembaliannya tadi juga sekian. Dan di sini ada sisa material yang teman-teman nanti bisa gunakan lagi untuk recon tahap selanjutnya gitu ya.
Nah, tabel terakhir di sini adalah tabel informasi work order dan juga TDIS yang teman-teman update gitu ya. Di sini ada dua tipe NTE, ada ONT gitu ya. Kemudian ada juga STB, berikut volumenya gitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan draft BA Recon yang sudah teman-teman inputkan tadi. Nah, jika di datanya sudah benar, untuk mengirimkan draft BA Recon ini ke teman-teman admin WH, teman-teman bisa klik submit. Sini ya, kita klik saja. Jika sudah yakin, maka klik submit. Nah, otomatis buttonnya hilang ya. Untuk melihat status dari draft BA Recon ini, teman-teman bisa klik review atau masuk ke menu review. Nah, maka di sini akan muncul nih WBS yang tadi sudah teman-teman inputkan, statusnya masih submit. Ada 3 status ya. Yang pertama adalah submit atau draft BA Recon yang pertama kali teman-teman kirimkan. Kemudian jika ternyata ada kesalahan, maka akan di-reply oleh teman-teman admin WH. Maka statusnya seperti ini ya, reply, kemudian keterangannya apa. Nah, teman-teman bisa edit di sini. Klik saja edit, maka akan muncul seperti ini ya, sebagai contoh ya teman-teman. Kita kembali ke menu review. Dan ternyata teman-teman sudah disubmit ulang gitu ya. Nah, ternyata sudah dicek oleh teman-teman admin WH dan dinyatakan